Sebelum kita sekolah minggu online, yuk simak panduan ibadahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main gadget. Bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di sekolah minggu online GKJ Wiro Brajan. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan ya. Nah, sudah siap belum teman-teman sekolah minggu pada hari ini? Sudah siap dong Mbak Feby, sudah semangat nih. Nah, kalau gitu yuk kita mulai dengan berdoa. Mbak Feby pimpin ya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah kumpulkan kami kembali pada sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Mbak Feby. Nah, sekarang waktunya kita nyanyi. Nyanyi apa Mbak Dewi? Nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, biar lebih semangat kita bangkit berdiri, terus kita joget-joget. Ayo. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Asik, kita jadi lebih semangat lagi nih. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak ini bulan apa? Iya, betul sekali, Agustus. Nah, ngomong-ngomong Agustus tuh memperingati apa sih? Benar sekali, kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah,
Ngomong-ngomong nih teman-teman, bangsa Indonesia untuk sampai pada kemerdekaannya itu butuh waktu dan perjuangan yang panjang loh. Jadi yuk kita belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Nah, gimana kalau kita belajar dari buku buyutnya Mbak Desti? Oh iya kan Mbak Desti punya buku dari kakek buyutnya ya. Nah, yuk kita panggil Mbak Desti. Mbak Desti. Yuk. Mbak Desti. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Mbak Desti dan Mbak Ana. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Dewi dan Mbak Febi tadi, Mbak Desti punya buku peninggalan dari kakek buyutnya Mbak Desti loh. Buku ini berisi catatan kakek pada waktu masa penjajahan dulu adik-adik. Yuk kita lihat ya Mbak Ana isinya apa. Oke Mbak Desti, ayo kita buka. Wah, ada puisi yang dibuat kakek buyutnya Mbak Desti nih Mbak Ana. Iya, Mbak Desti bacain aja untuk teman-teman di rumah. Boleh, boleh. Perjuangan. Peluh bercucuran mengalir sekujur raga. Derai air mata memeluk bumi. Darah tumpah membanjiri negeri. Hati seakan hancur bak kepingan tulang berserak. Rela juangku bagi bumi pertiwi. Sepenggal doa penuh makna selalu menyertai. Merah putih tanpa noda berkibar di hati, jiwa, dan raga. Berjuanglah pahlawan bangsa, berdirilah lebih kuat dari batu karang. Demi darah yang tumpah, demi Nusantara di pelukan kita. Wah, begitu hebatnya ya Mbak Desti perjuangan bangsa Indonesia zaman dahulu. Untuk mempertahankan hidup saja susah. Belum lagi kalau harus berjuang melawan penjajah. Pasti rasanya sedih, capek, dan bisa jadi pengen marah. Ya kan Mbak Desti? Betul sekali Mbak Ana. Bangsa Indonesia dulu itu dijajah oleh beberapa negara. Tapi yang paling lama itu dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Nah, adik-adik di rumah, ingat nggak bangsa Indonesia dijajah Belanda dan Jepang selama berapa tahun? Yap, betul sekali. Bangsa Indonesia dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Sedangkan bangsa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Lama sekali kan adik-adik? Lama sekali ya Mbak Ana. Oh iya, terus gimana ya kelanjutan ceritanya bangsa Indonesia bisa sampai merdeka? Sepertinya kita harus melanjutkan membaca buku ini Mbak Desti. Ya Mbak Ana. Sini gantian Mbak Ana ya. Oke. Kita buka halaman selanjutnya. Ada foto Mbak Desti. Foto apa nih? Foto apa ya ini? Kok banyak orang berkumpul? Iya. Ada tulisannya. Doaku, oh Tuhan yang Maha Kuasa, hamba-Mu memohon dengan kerendahan hati, berikanlah petunjuk bagi kami, para pemuda yang memperjuangkan nasib bangsa, yang menginginkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini. Jepang telah menyerah pada sekutu, dan inilah kesempatan yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tuhan, apakah ini memang jalan-Mu? Apakah ini benar-benar saat yang tepat? Semoga para pemimpin bangsa Indonesia, Kau berikan jalan agar kami dapat lepas dari segala penjajahan. Kami menyerahkan semua kepadamu Tuhan, hidup mati kami, masa depan kami, bangsa kami hanya kepadamu. Amin. Mbak Desti, ternyata ini adalah foto ketika para pemuda berkumpul untuk membahas kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat itu, kakek buyutnya Mbak Desti menulis doa supaya bangsa Indonesia bisa merdeka dan terbebas dari penjajahan. Wah, mengharukan sekali ya Mbak Ana. Jadi adik-adik, pada tanggal 15 Agustus
1945, Jepang mengumumkan bahwa mereka menyerah kepada sekutu. Dan pada saat itu, kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang dibom oleh sekutu adik-adik oleh Amerika Serikat. Nah, jadi pada waktu itu bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, benar-benar hebat ya Mbak Desti rencana Tuhan. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga bangsa Indonesia punya kesempatan untuk merdeka. Betul sekali Mbak Ana. Yuk kita lihat lagi lembar selanjutnya. Wah, ada gambar bendera Indonesia Mbak Ana. Wah, pasti ini gambaran kakek buyut Mbak Desti nih. Warna merah sama putihnya kayak terbuat dari bahan alami ya Mbak Desti. Iya nih. Ada tulisan 17 Agustus 1945. Oh iya benar. Mbak Ana, di gambar ini ada tulisan 17 Agustus 1945. Berarti pada saat itu kakek buyut menggambar bendera ini untuk menandakan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Wah, Mbak Ana jadi terharu sekaligus bahagia. Jadi teman-teman, pada saat itu tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, Bapak Insinyur Soekarno bersama Bapak Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Nah, saat itu juga dikibarkanlah bendera merah putih untuk pertama kalinya. Teman-teman tahu nggak bendera merah putih dijahit oleh siapa? Benar sekali, bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu istri dari Bapak Insinyur Soekarno. Oh, jadi seperti itu ya Mbak Ana. Wah, kita jadi belajar lagi loh tentang peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa menambah pengetahuan dan kita semakin cinta sama bangsa Indonesia, juga pahlawan-pahlawannya. Oh ya Mbak Desti dan teman-teman, tahun ini kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Sebagai rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan kepada bangsa Indonesia, kira-kira apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat lebih mencintai bangsa Indonesia dengan cara mendoakannya, dengan taat kepada pemerintah, cinta lingkungan, dan rajin belajar supaya kita dapat memajukan bangsa Indonesia nantinya. Betul teman-teman. Yuk kita lebih semangat untuk mencintai bangsa Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal dimerdekakan, nah bangsa Indonesia itu kan sudah merdeka dari penjajah berkat Tuhan. Nah, Tuhan itu juga sudah memerdekakan kita loh. Dari apa yo? Dari belenggu dosa. Kita sudah merdeka dari dosa loh teman-teman. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan dosa. Dan kita juga harus saling mengampuni supaya kita bisa hidup damai dan bahagia. Oh, begitu ya Mbak Desti. Ngomong-ngomong soal mengampuni, kan tema kita hari ini juga tentang mengampuni. Yuk adik-adik, kita belajar tentang mengampuni bersama Bapak Pendeta Yosef. Wah, Mbak Ana, pasti seru banget nih adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita siapkan telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Rukun Cinta. Itulah maunya Tuhan, tunjukkan
adik-adik. Merdeka! 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 Kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itulah mengapa Pak Yusuf juga ikut merayakan. Nah, merah, putih, bendera Indonesia. Pak Yusuf juga tidak mau ketinggalan bawa senjata. Nah, senjata tidak harus tembakan, senjata tidak harus bom. Dengan yang merdeka bisa juga diwujudkan melayani. Dengan memasak, kita melayani banyak orang. Kita menolong orang-orang kelaparan. Orang-orang yang merdeka juga orang-orang yang bisa melayani banyak orang. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau belajar. Kalau orang benar-benar merdeka, bebas, maka dia juga bisa mengampuni. Maka tema hari ini menjadi anak yang bisa mengampuni. Kemerdekaan kita membuat kita tidak membenci. Kemerdekaan kita tidak membuat kita mendendam. Kemerdekaan membuat kita mengampuni dan berdamai dengan banyak orang. Nah, karena itu sebelum cerita, yuk sekarang kita siapkan diri yuk. Pak Yusuf mau mengajak adik-adik supaya semua perhatian, kita mau permainan. 2 permainan, mencari sarang dan menghitung benda. Kita siap bermain ya? Siap? Yuk, kita bermain. Kita mulai aktivitas pertama. Coba lihat. Di sebelah kiri ada banyak hewan. Ada ikan, burung, anjing, dan bebek. Sedangkan di sebelah kanan, di sana ada macam-macam sarangnya. Nah, mari sekarang kita cari sarang masing-masing hewan. Mudah kan? Kita mulai dari ikan. Sebutkan nomor berapa sarangnya ikan. Nah, sarang ikan ada pada nomor 3. Betul adik-adik, pinter. Kita coba soal selanjutnya. Sebutkan sarang burung. Nah, burung ada sarangnya pada nomor 4 yang biasanya ada di atas pohon. Selanjutnya lagi, coba cari sarang dari anjing. Nah, pinter semua. Sarang anjing ada pada nomor 1. Rumah-rumahan yang biasanya diletakkan di halaman. Berarti soal kita tinggal 1 nih. Sebutkan sarang bebek. Nah, karena memang jawabannya tinggal 1. Sarang bebek ada pada nomor 2 di kolam. Itulah tempat bebek dipelihara. Luar biasa adik-adik. Semuanya betul. Kita lanjut saja yuk. Kita mau ganti permainan. Sekarang permainan mencari benda. Coba lihat gambar. Perhatikan. Nah, Pak Yusuf minta tolong. Coba hitung ada berapa gasing yang bentuknya kayak pelangi.
Nah, adik-adik, lihat. Ternyata ada 2 gasing. Itu satu yang di dekat pohon, satu yang di dekat topi. Kita mulai soal selanjutnya ya. Coba hitung, lihat lagi. Ada berapa mainan yoyo? Ayo hitung. Nah, jawabannya ternyata ada 3. Nah, lihat toh letak-letaknya. Ternyata ada 3. Coba lihat lagi dengan teliti. Sekarang, perhatikan. Ada berapa mainan mobil hijau? Nah, ternyata ada 2. Itu. Nah, lagi. Coba sekarang sulit ini. Ada berapa majalah? Ada 1. Hanya ada 1 majalah yang ada di belakang anak. Lihat lebih teliti lagi. Ada berapa jumlah topi? Iya, betul adik-adik. Topi yang ada jumlahnya paling banyak. Ada 4 topi dalam gambar tersebut. Yuk, sekarang ada berapa gambar mainan mobil pemadam kebakaran? Lihat baik-baik. Ya, jawabannya ada 3. Nah, sekarang yang terakhir ini ya. Yuk, perhatikan dengan jeli lagi. Ada berapa gambar mainan pesawat terbang? Iya, ada 2 pesawat terbang. Berarti adik-adik bisa menjawab semua. Adik-adik sudah memperhatikan semua. Dan berarti kita siap untuk mendengarkan cerita. Adik-adik, kita kan sudah bermain. Sekarang saatnya kita mendengar cerita. Karena itu mari yuk kita siapkan hati. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami boleh merayakan kemerdekaan. Dan kami ingin belajar mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan melayani sesama dan juga dengan belajar mengampuni. Sebentar lagi kami akan mendengar cerita. Berkatilah kami supaya kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini menjadi anak yang mau mengampuni. Diambil dari firman Tuhan, Mazmur 130 ayat 3-4. Kita mau mendengar cerita kakak beradik, yaitu sang kakak perempuan namanya Sofia dan adiknya laki-laki yang namanya Kaleb. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan. Brak! Aduh, mainan kakak patah. Aduh, bagaimana ini? Kaleb, kamu merusakkan mainanku ya? Loh, lehernya kok patah?
Kamu itu loh bisanya bikin susah kakak saja. Maaf kakak. Maaf aku nggak sengaja. Ini loh ya, lihat ya. Kaleb ini sukanya bikin susah aku. Bahkan sekarang mainanku rusak ya. Lehernya patah. Lihat ini ya, lehernya. Semuanya yang dipegang Kaleb, semuanya yang dilakukan Kaleb hanya bikin susah aku ya. Sabar, Sofia. Kaleb itu adikmu. Ada kok bikin susah terus. Ada kok bikin salah terus. Aku jengkel ya. Semuanya selalu salah. Apa iya Kaleb selalu bikin salah? Coba ayah mau pegang ini papan. Apa yang kamu ingat tentang kesalahan dari adikmu Kaleb? Bentar ya. Aku ingat ya. Aku ingat. Kaleb selalu membuat masalah dalam hidupku. Aku ingat waktu Kaleb pernah makan es krimku ya. Dimakan habis. Padahal itu es krim satu-satunya. Itu juga dimakan adik. Aku ingat Kaleb juga pernah masuk ke kamarku. Bahkan tanpa ketuk pintu, tanpa izin, dia masuk ke kamar dan lalu buka-buka dan pakai barangku semua ya. Oh iya, Kaleb juga pernah coret-coret bukuku ya. Bukuku yang penting digambarin, dicoret-coret sama Kaleb ya. Kaleb pokoknya menyebalkan. Kaleb selalu bikin salah. Ya ini, Bapak mencatat kesalahan Kaleb semuanya. Ternyata memang adikmu bikin salah. Tapi coba sekarang gantian. Gini, Bapak mau memberi papan kepadamu. Coba gantian. Ayah ingin mendengar. Seberapa banyak sih kamu juga melakukan kesalahan? Coba ku ingat ya. Aku pernah terlambat bangun pagi. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Aku pernah tidak membantu ibu dan membantu ayah. Aku bahkan pernah berbohong. Ini ya semua catatan kesalahanku. Nah, coba Sofia, kamu itu cepat sekali mengingat kesalahan adikmu. Tapi untuk kesalahanmu sendiri, ternyata kamu lupa, kamu susah. Padahal juga banyak loh Sofia. Coba lihat ini, jumlahnya juga banyak kesalahanmu. Bahkan lebih banyak daripada adikmu. Nah, Tuhan tidak senang mengingat kesalahan-kesalahanmu. Tuhan mengasihimu. Ayo Sofia, Tuhan ingin menghapus semua kesalahanmu. Tuhan mengampuni semua kesalahanmu. Seperti firman Tuhan. Tuhan bersabda dalam Mazmur 130 ayat 3-4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Itulah firman Tuhan. Dia pun mengampuni kesalahanmu. Dia menghapus kesalahanmu. Sekarang, ayah menyerahkan papan kembali kepadamu. Karena Tuhan telah menghapus kesalahanmu. Ayo, sekarang, Sofia, kalau Tuhan telah menghapus kesalahanmu, kamu apa yang kamu lakukan untuk adikmu?
juga menghitung kesalahan adikku. Ternyata lebih sedikit daripada kesalahanku. Maaf, Kak. Aku menyesal. Aku tidak akan mengulangi lagi, Kak. Baiklah. Sofia menghapus segala kesalahan adiknya. Terima kasih, Kakak. Mereka berpelukan. Nggak apa-apa, tapi nggak boleh loh ya diulangi kesalahan lagi loh ya kalau sudah diampuni loh ya. Iya, Kakak. Aku janji nggak akan mengulangi kesalahanku. Nah, itu yang diinginkan oleh anak-anak Tuhan. Supaya tidak hanya mengingat-ingat kesalahan orang lain. Karena kita sendiri juga kalau mengingat-ingat, kita juga punya banyak kesalahan. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang mau mengampuni dan orang-orang yang mau melayani. Demikian adik-adik cerita kita. Nah, yuk, karena kita belajar untuk saling mengampuni seperti Sofia dan Kaleb, maka kita membaca firman Tuhan. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama-sama. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Nah adik-adik, Tuhan pun tidak mengingat-ingat kesalahan kita, supaya kita pun juga belajar untuk saling mengampuni. Maka kalau saat ini masih ada jengkel pada kakak, jengkel pada adik, jengkel pada orang tua, kita semua harus belajar mengampuni. Itulah yang Tuhan kehendaki, bahwa kita yang merdeka juga menjadi anak yang mau mengampuni. Demikian firman Tuhan. Demikian adik-adik cerita hari ini. Kita belajar, kalau kita sudah merdeka, kita bisa melayani banyak orang. Kalau kita merdeka, kita berdamai dengan semua orang. Kita mau mengampuni, seperti kisah Kaleb dan Sofia. Mereka bisa berdamai karena mereka merdeka, hidup dalam kasih dan persaudaraan. Kini, mari kita tutup cerita ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cerita di minggu ini. Kini kami mengerti bahwa ketika kami mengisi kemerdekaan di tengah pandemik corona, biarlah kami melayani banyak orang, dan biarlah kami hidup rukun dan berdamai dengan banyak orang. Biarlah kami belajar juga mengampuni sesama kami, karena Tuhan juga mengampuni banyak kesalahan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan biarlah anak-anak-Mu semakin bertumbuh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian adik-adik cerita sekolah minggu hari ini. Ayo terus belajar mengenal firman, terus belajar melayani, dan terus belajar mengampuni. Itu tandanya kita merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, firman yang luar biasa ya Mbak Dewi. Kita belajar tentang mengampuni karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita.
Betul sekali, kita juga harus bisa mengampuni penjajah-penjajah yang dahulu menjajah bangsa Indonesia ini. Karena sekarang kita bisa memperoleh pelajaran dan dijadikan untuk pengetahuan kita juga. Nah, sekarang bangsa Indonesia kan sudah merdeka. Saatnya untuk kita menjaga dan mencintai bangsa Indonesia ini. Betul sekali Mbak Dewi. Nah, saatnya kita persembahan nih. Sambil kita menyiapkan persembahan kita simak panduan persembahan kita yuk. Yuk. Saatnya persembahan. Yuk adik-adik simak panduannya berikut ini. Masukkan persembahan ke dalam amplop dari tanggal hari ini, lalu adik-adik bisa mengumpulkan persembahan tersebut kepada orang tua. Selanjutnya, orang tua akan menyerahkannya ke gereja. Atau adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk scan QR code pada layar. Lalu ikuti saja alurnya. Masukkan nominal persembahan dengan menambahkan angka 1 pada nominal paling belakang. Contohnya, jika akan persembahan 10.000, maka masukkan nominalnya 10.001. Demikian panduan persembahan sekolah minggu. Oke, ayo kita persembahan. Yuk kita berikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, teman-teman, mari kita serahkan persembahan dan kita tutup sekolah minggu kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kami boleh sekolah minggu pada hari ini. Kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga telah menyelesaikan sekolah minggu kami hari ini dari awal hingga akhir ini. Tuhan, kiranya kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan, dan kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan sehingga kami boleh menjadi berkat bagi bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan aktivitas kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya kita nyanyi lagi yuk. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
aktivitas minggu lalu dan tutorial aktivitas minggu ini. Untuk teman-teman yang minggu lalu belum sempat mengirimkan, bisa nih disimak lalu dikumpulkan hari ini. Wah, seru banget ya pasti Mbak Dewi. Nah, buat aktivitas hari ini bisa dikumpulkan ke grup forum WA orang tua atau ke IG @kumna_GKJ_Wirobrajan. Yuk, sekarang kita lihat videonya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Mbak Desti mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas yaitu kartu mengampuni. Nah, bahan-bahannya cukup simpel loh. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat aktivitas minggu ini. Apa aja ayo bahan-bahannya? Yang pertama kita membutuhkan kertas HVS. Yang kedua, kertas lipat. Yang ketiga, lem. Yang keempat, pulpen atau pensil. Yang kelima, gunting. Nah, langkah pertama, kita tinggal melipat kertas HVS tadi menjadi 2 bagian. Kemudian untuk kertas lipatnya kita membutuhkan beberapa kertas lipat yang akan kita gambar setengah
love. Terlebih dahulu dilipat ya adik-adik. Kemudian setelah itu minta bantuan orang tua untuk menggunting. Nah, jadilah bentuk hati seperti ini. Nah, ini Mbak Desti sudah punya beberapa kertas lipat yang sudah digunting. Setelah itu, kita buka kertas HVS tadi. Kita akan menempelkan kertas lipat yang sudah kita potong tadi, ditempel pada satu sisinya. Nah, kita rekatkan seperti ini ya adik-adik. Dan langkah ini kita lakukan, kita ulang pada kertas yang lainnya juga ya. Nah, yang ini kita rekatkan kembali pada kertas selanjutnya. Setelah itu kita akan menempel kertas lipatnya pada kertas HVS. Kita rekatkan kedua sisi yang bagian luar, kita beri lem dan kita tempel pada kertas HVS. Setelah itu kita akan menuliskan kalimat hati yang mengampuni. Dan adik-adik boleh memberi nama pada bagian luar, serta boleh berkreasi dengan memberikan hiasan pada bagian luar kartu ini. Selamat mencoba ya adik-adik, selamat berkreasi. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.